Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami patut bersyukur dan terima kasih karena Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami terus hidup di jalan-Mu. Banyak kebenaran-kebenaran yang sudah kami pegang, kami ketahui dan kami pahami. Biarlah itu kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang hidup kami mengiring Engkau, kami tidak tersesat. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Benih yang tumbuh di batu-batu. Hari ini kita akan mengingat kembali tentang perumpamaan seorang penabur. Yang kedua, benih yang tumbuh di batu-batu. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menjelaskan benih yang tumbuh di batu-batu, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ini perumpamaan yang Yesus sampaikan. Kalau kemarin kita mengingat kembali tentang perumpamaan benih yang jatuh di pinggir jalan. Pagi ini kita ingat kembali benih yang jatuh di batu-batu. Apa artinya ini? Yesus menjelaskan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini arti perumpamaan yang Yesus sampaikan dan Yesus ajarkan, bahwa benih yang tumbuh di tanah yang berbatu-batu tidak akan bertahan lama. Demikianlah hidup iman percaya orang Kristen. Banyak orang Kristen yang awalnya semangat melayani, sungguh-sungguh melayani, bernyala-nyala. Tetapi ketika datang persoalan, pencobaan, banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Ini menjadi peringatan dan perlu kita waspadai. Jika firman Tuhan yang kita dengar, pengajaran kebenaran yang kita dengar, tidak kita hidupi dalam kehidupan kita, maka firman itu menjadi kering, tidak berakar, tidak bertumbuh, akhirnya layu. Ketika datang persoalan, pergumulan, maka kita akan meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tidak sedikit orang yang tidak setia kepada Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Tapi percayalah, masih lebih banyak yang setia kepada Tuhan. Pada awal gereja mula-mula, banyak orang Kristen disiksa, dianiaya, dibunuh, bahkan dibakar hidup-hidup supaya mereka tinggalkan iman percaya mereka. Tapi mereka tetap bertahan dalam mengikut Tuhan dan iman percaya mereka. Meskipun mereka harus mati. Ada banyak orang Kristen di Smyrna juga yang mati dimakan singa. Sengaja dibuat oleh pemerintah Romawi. Mereka rela mati hidup-hidup dan rela mati dimakan singa demi mempertahankan imannya. Karena mereka percaya hanya jasmani saja yang dianiaya, tapi secara rohani mereka bertemu dengan Tuhan. Demikian juga pada zaman sekarang banyak tantangan.
banyak cobaan untuk kita setia mengikut Tuhan. Tidak mudah mengikut Tuhan, tidak mudah ikut di jalan Tuhan. Banyak risiko yang harus kita tanggung. Tapi ingatlah Bapak Ibu, jangan sampai firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita hidupi seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak berakar, akhirnya sia-sia. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita renungkan, kita lakukan. Ketika ada persoalan, tantangan dalam hidup, kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita semakin dekat, maka kita semakin kuat, mampu menghadapi setiap persoalan. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak memiliki persoalan. Semua memiliki persoalannya masing-masing. Jadi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Firman itulah kehidupan kita. Peganglah, hidupilah, maka kita akan mampu menghadapi apapun. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tolonglah kami untuk tetap setia kepadamu. Dan firman Tuhan yang kami dengar dari kecil, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai hari ini kami sudah berumur. Biarlah itu firman yang kami hidupi, yang kami pegang, sehingga itulah menjadi sandaran hidup kami. Kami mau mengiringmu, kami mau mengikutmu sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab